Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Dewi Pancastriawati dari SD Negeri Pulus, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara dengan kepala sekolah dan analisis berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Wawancara pertama dengan Ibu Kurnia Ekowati MPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Pulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah dan analisis berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Saya bersama Ibu Kurnia Ekowati MPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Pulus yang telah berkenan membantu saya dalam pelaksanaan tugas pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Ibu pagi ini, Bu? Ya, baik. Saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tugas demonstrasi kontekstual pada pagi hari. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini untuk mengidentifikasi itu sebetulnya mudah. Misalnya dengan jika sesuatu itu dikatakan rujukan moral mengenai dua hal, yang satu benar atau yang satu salah, itu menurutnya itu menurut hukum. Nah, kedua-duanya itu sebetulnya benar. Maka hal itu dikatakan dilema etika. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai sebuah siswa yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Namun anak tersebut masih berada di kelas 5. Nah, anak itu belum bisa membaca, belum lancar menulis. Nah, itu merupakan masalah bagi kita. Apalagi dilema ya? Iya, itu merupakan dilema etika. Apakah anak itu mau dinaikkan atau tidak? Kalau dinaikkan kok belum bisa menulis, belum bisa membaca. Tetapi kalau tidak dinaikkan kok anak itu umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Nah, nanti kalau misalnya tidak dinaikkan, malah anak itu akan keluar sekolah. Demikian. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaan pertama, cukup baik sekali. Tidak sulit ya, Bu? Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, seperti tadi sudah saya jelaskan ya, sebagai contohnya tentang dilema etika ya tadi. Sebetulnya untuk mengambil keputusan itu, tentunya saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Ya, kita identifikasi apa permasalahan dari anak tersebut, kemudian menentukan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, jika keputusan tersebut tentu saja itu akan lebih mengutamakan prinsip dari kebersamaan atau prinsip kekeluargaan, tentunya dengan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kata-kata mufakat. Untuk memutuskan sesuatu kita perlu musyawarah yang tepat, dan mengambil keputusan juga harus yang tepat agar nantinya tidak terjadi masalah yang semakin rumit. Demikian, Bu Dewi. Jadi musyawarah untuk mufakat itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa
Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah? Langkah-langkahnya, langkah yang pertama menurut saya ya, yang saya lakukan itu yang pertama adalah memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tersebut untuk dimintai keterangannya, supaya saya dalam mengambil keputusan saya mengetahui di mana letak masalah-masalah tersebut. Nah, pada intinya permasalahannya itu apa pemicunya, serta menemukan bagaimana memecahkan masalah, bagaimana solusinya untuk mengambil keputusan yang terbaik yang akan nantinya menjadi keputusan yang tidak salah atau merugikan salah satu pihak ya. Keduanya itu harus sama-sama tidak dirugikan lah. Si anak yang tadi bermasalah ya tidak dirugikan, dari sekolah juga tidak dirugikan. Intinya cari akar masalahnya Setelah tahu akar masalah menjadi solusi ya? Iya, setelah tahu akar masalahnya, sebabnya, kita bisa langsung bisa mengambil keputusan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah ini? Hal-hal yang efektif mengenai pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah kita, itu kita tentunya harus ada saling komunikasi antar guru, harus ada dialog antar guru yang mana nanti akan menjadi komunikasi yang baik, melakukan dialog musyawarah pada pihak yang bermasalah dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan, agar kita bisa menemukan solusi yang dapat kita putuskan sehingga bisa diterima oleh kedua belah pihak tersebut yang bermasalah, dengan cara memberikan bimbingan yang komprehensif yang tidak menimbulkan permasalahan. Komprehensif di sini maksudnya dari awal hingga akhir secara keseluruhan kita mencari solusi yang terbaik dari masalah-masalah sampai nanti ke tujuan akhir adalah mencari solusi yang terbaik. Mantap sekali Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Tulus sudah hampir 5 tahun ya Bu Dewi ya. Tentunya banyak sekali masalah-masalah, tapi tidak jauh berbeda mengenai masalah yang tadi anak yang belum bisa menulis dan belum bisa membaca. Itu kan akibatnya karena korban dari orang tua yang selalu berpindah-pindah, bertransmigrasi keluar Jawa, sehingga anak sekolahnya juga berpindah-pindah. Tentu saja anak nanti dalam penyusuan anak itu akan mengganggu aktivitas belajar si anak. Tentang tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik itu bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal ini harus mendapat dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Jadi warga sekolah antara guru, murid, komite, wali murid itu harus mendukung apa yang menjadi program-program dari sekolah tersebut. Kemudian jadi tetap melibatkan Bapak Ibu guru. Iya, tetap harus melibatkan Bapak dan guru yang lainnya. Tentu saja kalau kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Tentu saja dengan orang tuanya, dengan pihak komite, dengan siswa itu sendiri dan guru-guru yang lain.
Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, saya sebagai kepala sekolah tentu saja saya tidak boleh tidak boleh mengambil keputusan dengan yang salah ya. Tentunya kita harus sesuai langkah yang tepat, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Agar apa? Agar tidak berkepanjangan. Alhamdulillah sekarang kan baru semester 1 ya, sehingga awal-awal anak sekolah itu masih awal di kelas 5 tersebut, sehingga itu langkah yang terbaik dan secepatnya harus kita lakukan, selesaikan permasalahan tersebut sehingga nanti tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan nanti masalah itu nanti melibatkan dewan guru yang lain agar memberi pertimbangan, memberi dukungan dan masukan yang terbaik. Bahkan komite itu juga sangat penting untuk mendukung permasalahan tersebut. Tentu saja pengawas sekolah juga terlibat terlibat dalam masalah ini yang nantinya akan dimintai solusinya yang terbaik bagaimana, tergantung nanti besar kecilnya dari permasalahan ini. Pertanyaan cukup baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja setiap permasalahan yang ada selama ini saya tentu saja tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Nanti kalau misalnya sendiri, nanti kalau ada salahnya kan resikonya saya sendiri. Jadi saya pasti melibatkan dari pihak-pihak yang lain, terutama kita libatkan dalam forum musyawarah atau dalam rapat dewan guru itu agar lebih cepat menemukan bagaimana solusi yang terbaik, atau juga kita bisa konsultasikan dengan pengawas sekolah atau komite untuk dimintai pendapat bagaimana masukannya dan saran yang terbaik dari pengawas maupun komite dari permasalahan tersebut. Jadi musyawarah untuk mufakat ya Bu. Ya, kita harus ada masalah jangan pendam sendiri, kita harus berbaur dengan yang lain, harus sama-sama diselesaikan secara bersama. Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Menurut saya sebagai kepala sekolah ya, dalam pengambilan keputusan ini apapun harus didasarkan pada musyawarah, kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat. Bahkan kita dalam memutuskan masalah itu, karena itu kan bukan masalah yang dianggap sepele. Kita harus bisa membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil sebagai keputusan bersama, karena bekerja sama sebagai tim itu akan lebih baik, lebih ringan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan daripada kita bekerja sendiri-sendiri yang nantinya malah kita akan bingung ya Bu Dewi ya, kita akan bingung dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus selalu menyelesaikan masalah dengan cara bersama-sama, cari jalan keluarnya, berkolaborasi. Selain itu juga kita perlu komunikasi yang baik ya dalam setiap elemen warga sekolah, karena hal itu menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Baik, sempurna sekali
sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan di SD Negeri Bulus kita tercinta ini dapat diambil dan diselesaikan dengan solusi-solusi yang terbaik. Terima kasih untuk waktunya Bu Iko. Mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitas Bu Iko. Saya minta doa restunya, mudah-mudahan modul 3.1 dan selanjutnya itu dapat terselesaikan dengan baik. Amin, amin. Semoga Dewi sukses selalu ya. Terima kasih waktunya Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali. Wawancara kedua dengan Bapak Pramono SPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Pucung Wetan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pram. Siang, Bu Dewi. Ya, baik, pada siang hari ini saya meminta waktunya sebentar. Saya ditemani Bapak Pramono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pucung Wetan. Kabarnya hari ini, Pak? Oh, alhamdulillah baik Bu. Kami hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Setelah tadi pagi kita melaksanakan upacara bendera, kemudian dilakukan dengan briefing sebentar untuk kegiatan pagi hari ini, kemudian Bapak Ibu guru yang lain melaksanakan tugas masing-masing di kelas masing-masing, dan alhamdulillah Bu Dewi berkenan datang ke sini untuk berbagi cerita bersama kami di SD Satu Pucung. Saya mengganggu waktunya ya Pak. Tidak. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah dan analisis berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Saya minta waktunya sebentar ya Pak. Siap Ibu. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas demonstrasi kontekstual ini. Bersediakah Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nanti Pak? Bersedia Bu, bersedia. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya selaku kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral, menurut saya cukup mudah Ibu. Yang pertama, apabila ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, itu masuk dalam kategori rujukan moral. Kemudian apabila ada dua hal yang sama-sama benar menurut hukum, itu kategorinya adalah dilema etika. Begitu Bu cara saya mengidentifikasinya. Mudah ya Pak. Baik, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Bu, baik Bu. Dalam saya mengambil keputusan apabila ada dua hal yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengambil nilai kebijakan, yang pertama tentu saya akan identifikasi dulu, akan identifikasi masalahnya. Kemudian saya akan melihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Setelah tahu hal itu, kemudian saya baru masuk untuk mengumpulkan fakta-fakta yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini, saya mencari keputusan yang paling tepat yang nanti tidak merugikan salah satu pihak di antara beliau-beliau yang bermasalah, berdasarkan masukan yang saya terima dari kedua belah pihak. Kemudian keputusan ini tidak saya ambil secara pribadi, tentunya berdasarkan data dan fakta, dan yang lebih utama adalah selalu kami musyawarahkan di forum rapat Dewan Guru supaya dapat membantu mencari permasalahan dan solusinya yang terbaik untuk kedua belah pihak. Begitu menurut saya. Baik sekali Pak, musyawarah ya Pak. Ya, musyawarah, prinsipnya mengedepankan musyawarah. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu Pak? Langkahnya yang pertama, saya akan mengambil
langkah untuk memanggil kedua belah pihak. Kemudian saya akan mencari keterangan dari kedua belah pihak supaya keterangannya seimbang. Jadi saya tidak hanya dari sebelah saja mendapatkan keterangan, tetapi dari kedua belah pihak. Kemudian setelah saya tahu duduk permasalahannya, kami berusaha mencari solusi, menemukan bagaimana cara yang terbaik yang akan diambil untuk keputusan itu dan tidak merugikan salah satu pihak. Ini penting menurut saya karena keputusan itu dianggap merugikan salah satu pihak, tentu akan menjadi sebuah kesepakatan yang baik. Jadi memanggil kedua belah pihak, kemudian saya mencari keterangan, kemudian mencari solusi serta memberikan bimbingan yang komprehensif kepada keduanya. Begitu menurut saya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah ini Pak? Dalam pengambilan keputusan, hal-hal yang saya efektif adalah saya selalu mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Jadi saya menyelesaikannya secara kekeluargaan, kemudian saya mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan memperkecil, meminimalisir risiko dari masalah yang terjadi. Jadi kepada pihak yang bermasalah memperkecil efek untuk kedua yang bermasalah tersebut. Kemudian saya juga selalu memberikan bimbingan yang komprehensif. Jadi kata kuncinya adalah saya mengedepankan musyawarah dan bimbingan kepada keduanya secara komprehensif. Begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Nah, ini Bu. Tantangan akan selalu ada ya dalam setiap pengambilan keputusan, dan sepanjang yang saya alami selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Kecamatan, yang paling sulit menurut saya adalah bagaimana mencari solusi yang efektif, tidak menimbulkan ekses. Nah, ini yang menurut saya paling sulit, mencari solusi yang efektif yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan tidak menimbulkan ekses, tidak menimbulkan akibat yang lain. Nah, tapi ini tentunya harus didukung oleh semua elemen yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak bisa saya bekerja sendiri, mengambil keputusan sendiri, karena kita bekerja sebagai tim. Begitu. Kolaborasi Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu, dalam menyelesaikan masalah apabila itu terjadi pada sekolah saya, tentu saya ada tata kala atau jadwal tertentu sesuai dengan permasalahan itu kapan itu terjadi. Sebaiknya sebagai kepala sekolah apabila terjadi sesuatu di sekolahnya, secepatnya menyelesaikan masalah itu dan diselesaikan di sekolah tersebut, supaya tidak berkepanjangan, kemudian tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi sebaiknya segera dicarikan jalan keluarnya dengan jalan musyawarah, tentu mengedepankan mufakat, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat yang melibatkan semua dewan guru dan elemen-elemen yang ada di situ. Bahkan jika mungkin kami berkonsultasi melibatkan komite sekolah, kemudian pengawas sekolah, itu tergantung dari skala permasalahan tersebut. Apabila sekiranya perlu mengundang pihak lain, maka kami akan berkomunikasi. Sekiranya kami di internal sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan, kami akan mengambil sikap seperti itu. Jadi mempertimbangkan bagaimana permasalahan tersebut. Begitu Bu, saya kira untuk jadwal atau tata kala yang saya lakukan di sekolah saya. Mantap sekali Pak untuk pengambilan keputusan yang tepat ya Pak. Untuk pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jika ditanyakan apakah seseorang atau pihak-pihak, tentu kami semua elemen yang ada di sekolah saya itu terlibat. Saya libatkan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan itu. Jadi setiap permasalahan itu selalu saya bawa di forum rapat. Nah, dengan bantuan seperti itu, dengan adanya di forum rapat Dewan Guru, nanti akan banyak masukan, akan banyak solusi. Nah, dari sekian banyak masukan dan solusi kita cari kesepakatan jalan yang terbaik menurut kondisi di sekolah tersebut. Sama seperti tadi, sekiranya perlu melibatkan pihak lain, terutama pengawas sekolah maupun komite sekolah, maka kami akan menyertakan dalam pengambilan keputusan itu supaya keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dan kami selalu membiasakan diri untuk bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang sudah diambil secara musyawarah, karena dengan bekerja secara bersama-sama, bekerja secara tim itu permasalahan akan menjadi lebih ringan. Jadi kita tidak bisa melangkah sendiri. Itu yang selama ini saya lakukan. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dari permasalahan di sekolah Bapak? Pelajaran yang bisa kami petik adalah bahwa kata kuncinya semua permasalahan di sekolah itu diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah, kemudian dicari kata mufakat, dan ini yang paling penting dalam pengambilan keputusan itu bukan keputusan yang sifatnya pribadi, karena kalau keputusan itu bersifat pribadi tentu akan bersinggungan dengan pribadi-pribadi yang lain pula. Maka berdasarkan pengalaman kami, pengalaman yang bisa kami petik adalah semua permasalahan itu selalu kami bawa di forum musyawarah bersama dengan Dewan Guru, komite sekolah, pengawas sekolah, lagi-lagi sesuai dengan proporsi permasalahan tersebut. Jadi setiap pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, kita tetap tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi semuanya adalah kerja tim. Jadi sifatnya kita teamwork yang satu sama lainnya saling memberikan support, memberikan pendapat, dan kami tidak pernah menyalahkan pendapat dari 1-2 orang teman guru. Jadi semuanya kami tampung, kemudian kami identifikasi pendapat mereka yang nanti bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang terjadi. Kiranya begitu Bu yang saya alami di sekolah saya. Mantap sekali. Berbagai prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan di SD Negeri 1 Pecometan ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan dari Bapak. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang ada di SD Negeri 1 Pecometan ini dapat diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil tadi. Baik Bu, baik. Mudah-mudahan seperti itu kami bisa bekerja sesuai dengan regulasi yang ada dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang ditanyakan tadi. Ini sifatnya berbagi pengalaman saja Bu, berbagi pengalaman. Mungkin di tempat yang lain, instansi yang lain, cara penyelesaian permasalahannya juga tidak terlalu jauh beda dengan kondisi kami di SD Negeri 1. Begitu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu untuk SD Negeri 1 Pecometan. Dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitas dari Pak. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengajar apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal apa yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara? Berdasarkan hasil wawancara saya, yang beliau berdua terapkan dalam pengambilan keputusan adalah 1. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikan pihak yang terkait dan memecahkan masalah secara internal jika memungkinkan. 2.
pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. 3. Meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana hasil wawancara? 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Persamaan atau perbedaan yang muncul berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan antara lain. 1. Tahap identifikasi secara umum, yaitu melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau dengan kata lain tidak ada yang dirugikan. 2. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. 3. Pengambilan keputusan, seorang pemimpin atau kepala sekolah yang berkolaborasi dengan pihak lain agar tidak salah dalam mengambil alternatif solusi atau keputusan. 4. Untuk masalah yang ringan, biasanya kepala sekolah langsung mengambil keputusan. Namun, jika masalahnya berat, selalu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan dan dijadwalkan apabila terkait dengan berbagai pihak. Apa rencana ke depan pemimpin dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana pengambilan keputusan ke depannya berdasarkan hasil wawancara saya dengan beliau berdua akan 1. Menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 2. Setiap keputusan akan dianalisa secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan selalu berpihak kepada murid. 3. Jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Pengujian efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan 1. Pengujian benar atau salah, sehingga keputusan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan atau kemitraan. 2. Melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli atau care-based thinking dengan meletakkan diri di posisi orang lain atau empati. 3. Melakukan uji intuisi berdasarkan dengan berpikir berbasis peraturan. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan ada kolega guru-guru lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan 1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. 3. Menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.